Senang dapat berjumpa kembali dengan rekan Pasutri dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama kami, saya Pendeta Rusla Rosa dan istri saya yang kali ini berada di rumah, ya, tidak bersama-sama dengan saya di studio, Esther Kristiana Yuanda. Kami berharap kualitas relasi kita sebagai suami istri semakin bertumbuh. Kita terus saling belajar untuk melakukan hal-hal yang membuat komitmen pernikahan kita semakin kokoh, intimasi semakin meningkat, dan passion, gairah kita semakin menggelora. Dalam episode kali ini, kita akan bersama dengan komunitas Pasutri by Jim BYGM Build Your Great Marriage dari GKI Kepaduri, Jakarta. Bila ada teman-teman komunitas Pasutri dari gereja atau jemaat lain yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, silakan hubungi kami. Ya, kami dengan tangan terbuka dapat mengatur bagaimana kita bisa terlibat bersama-sama dalam mengembangkan acara ini. Nah, topik kita dalam episode kali ini adalah mencipta harmoni menantu mertua. Kami berdua, saya dan istri saya akan memberikan pengantar tentang topik ini. Setelah itu kita akan mendengarkan sharing, ya, dari rekan-rekan Pasutri yang ada di ruang Zoom, dan juga nanti ada ada catatan dari Pak Pendeta Daud. Nah, rekan Pasutri yang bersama dengan kami melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang sudah tersedia. Nah, kami akan segera memulai penjelasan kami tentang mencipta harmoni menantu mertua. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul bersama, meskipun di tempat yang berbeda di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau mengikat kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus pada saat ini untuk berbincang tentang kehidupan berkeluarga kami, secara khusus bagaimana kami dapat menjaga terus keharmonisan antara kami dengan anak-anak kami yang telah menikah, antara kami dengan orang tua kami yang telah kami tinggalkan karena kami sedang memulai dan bahkan sudah lama memulai kehidupan baru sebagai keluarga yang baru. Dan berikanlah kami hikmat-Mu supaya percakapan kami pada malam ini dapat bukan saja semakin mengokohkan keharmonisan yang telah kami alami, tapi boleh berdaya guna, bermanfaat bagi setiap orang, para pasutri yang juga bersama-sama dengan kami melalui jaringan YouTube. Terima kasih ya Allah atas kemurahan-Mu, dan kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami akan mulai penjelasan pengantar tentang mencipta harmoni menantu mertua, mencipta harmoni dalam relasi antara menantu dengan mertua. Kami mulai penjelasan ini tentang topik kita ini dengan mengutip Kitab Rut pasal yang pertama ayat 14 sampai ayat 17 yang berbunyi demikian. Kitab Rut pasal pertama ayat 14 sampai 17 yang berbunyi demikian. Menangis pula lah mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, rekan-rekan Pasutri, ada minimal 3 hal yang perlu kita fahami bersama atau difahami bersama oleh suami istri dalam hidup pernikahan berkaitan dengan teks yang baru saja tadi saya bacakan. Yang pertama adalah menikah berarti mengikatkan diri dengan keluarga baru
dan memutuskan dalam arti tertentu kebergantungan pada keluarga asal. Ya. Istri terpaut pada keluarga suaminya ketika udah menikah, dan suami terkait masuk ke dalam keluarga istrinya. Hal ini teristimewa bagi orang timur, ya. Nah, karena itu berilah rasa nyaman kepada keluarga pasangan Anda, pada keluarga suamimu, pada keluarga istrimu. Ini kunci awal ketentraman hidup berkeluarga. Ini tercermin dalam permintaan Rut kepada Naomi. Ya, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ pun aku bermalam. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari kisah Rut dan Naomi ini, yaitu menikah berarti mengikatkan diri dengan tradisi keluarga pasangan. Menikah berarti mengikatkan diri dengan tradisi keluarga pasangan. Kalau yang pertama tadi memberi rasa nyaman secara psikologis. Yang kedua, memberi rasa nyaman secara sosiologis. Ini yang tercermin dalam pernyataan Rut kepada Naomi yang berbunyi demikian, bangsamulah bangsaku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Hal ini penting, mengingat setiap keluarga mempunyai tradisi yang berbeda. Terlebih kalau berasal dari kebudayaan yang berbeda. Tradisi ini bisa berupa cara pandang, misalnya terhadap perayaan ulang tahun anggota keluarga secara menyeluruh. Bisa juga perilaku sehari-hari, misalnya cara berkomunikasi. Hal ketiga yang bisa kita pelajari dari relasi Rut dan Naomi, yaitu menikah berarti membangun kesatuan iman. Menikah berarti membangun kesatuan iman. Minimal belajar memahami dan mengekspresikan sikap dan hidup beriman keluarga pasangan. Ini yang tercermin dalam pernyataan Rut kepada Naomi. Allah mula Allahku. Kemampuan memelihara ketiga prinsip ini akan mencipta harmoni menantu mertua. Dan kegagalannya akan mencipta kebalikannya, yaitu disharmoni. Sampai di sini penjelasan kami tentang topik kita, mencipta harmoni menantu mertua. Kita akan melanjutkan dengan mendengarkan sharing dari rekan-rekan Pak Sutri. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang di YouTube, silakan berinteraksi melalui chat room yang tersedia. Ya, sementara rekan-rekan menyiapkan bahan sharingnya atau pertanyaan-pertanyaan barangkali catatan-catatan atau opini, kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV. Kita saat ini akan mendengarkan sharing
dari teman-teman Pak Sutri yang ada di Zoom meeting, dan rekan Pak Sutri yang bergabung melalui YouTube dapat menyampaikan pertanyaan atau sharing melalui chat room yang tersedia. Kita mulai tentu sharing kita kali ini dari sharing yang kita kelompokkan sebagai menantu. Sebelum masuk pada diskusi ya, saya sedikit ingin mengeksplor tadi soal memahami budaya. Budaya kan nggak mesti kultur yang sangat dalam arti yang sangat seperti adat istiadat. Ini bisa kebiasaan-kebiasaan kecil. Saya teringat ada pasangan suami istri yang muda ketika kami berbincang tentang ini dulu, udah lama sekali sih, mungkin 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan begini, ada perbedaan cara berinteraksi antara keluarga dia dengan keluarga suaminya. Kalau keluarga dia bilang, misalnya kalau lagi ngumpul nih, kalau ngumpul keluarga saya, kalau udah selesai ngumpul bilang cenderung to the point, nggak banyak basa-basi. Kalau mau pulang bilang oke, kami pulang, langsung naik mobil. Kalau keluarga suami saya, itu Pak, kata si istri ini, itu setelah dari rumah keluarga di mana kita berkumpul udah bilang oke, bye. Itu bisa bye-nya 10 kali baru naik mobil. Bye pertama, ngobrol lagi, bye kedua, ngobrol lagi, bye ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang menjengkelkan. Jadi, kalau kami berdua tidak saling berusaha untuk saling menyelami, maka hal-hal yang tampaknya sepele ini bisa menimbulkan persoalan-persoalan. Nah, inilah yang akan kita coba bersama-sama, rekan Pasu, kita akan coba perbincangkan lebih dalam sharing, ya. Kita akan langsung dalam diskusi, sharing dari teman-teman Pak Sutri, dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan tadi, dan kita mulai dengan sharing dari para menantu dulu nih. Ya, dari para menantu, terima kasih sudah hadir di studio. Ini artinya kita semua juga menantu, ya. Tapi kita bicara mengenai menantu nih yang relatif berusia muda. Kita ada di sini ada Leo Amanda, ada Hendra Vina, ada Andreas, ya. Lalu ada Michelle Maria. Nah, kita minta mereka nih. Silakan, siapa yang memulai nih? Mulai dari siapa? Leo Amanda. Sharingnya mulai dari mana nih? Dari panduan pertanyaan tadi atau gimana, Pak Arlianus? Bisa dari panduan, kalau ada hal lain yang mau disampaikan silakan. Sebagai bagaimana apa yang dirasakan sebagai menantu begitu dalam relasi dengan mertua. Jadi kan tadi kan misalnya peristiwa apa yang menyenangkan ya yang dilakukan mertua kepadamu gitu. Peristiwa yang menyenangkan ya Om. Setiap hari sih. Iyo. Kalau saya kebetulan bersyukur punya papa sama mama mertua yang baik banget, yang sayang sama kita. Saya ngerasa walaupun jadi menantu pun, saya ngerasa ya udah dianggap sebagai ya anaknya beneran gitu. Jadi kayak sama lah kayak mama selalu bilang, ya menantu ya udah jadi anak juga gitu kan. Jadi ya bener-bener ngerasa punya mama, punya papa yang perhatian sama saya, sama aja kayak merhatiin Leo sama saya, nggak ada bedanya gitu. Terus kalau misalnya ditanya yang menyenangkan, maksudnya hal baik apa yang dilakuin sama papa mama ke kita gitu ya, ke saya misalnya. Misalnya ya dari yang sederhana, tiap hari pasti papa mama kirimin kita makanan. Enak tuh ya. Kirimin kita masakan. Pasti mama setiap pagi udah masak dan papa kirimin ke rumah. Kirimin apa? Terus kirimin makanan. Pantesan baik. Oke, kita subur-subur, Nanta. Segar-segar. Ya. Gizinya terjamin. Nah, terus ya paling maksudnya apalagi ya? Ya kurang lebih itu sih, maksudnya kayak ya kalau kita terus maksudnya papa mama pun bisa jadi seperti teman kita juga. Maksudnya kalau kayak kita ada mau sharing apa, ya mereka bukan cuman kayak orang tua yang kayak bisa ngomelin atau yang kayak marah-marah, tapi yang bisa kasih kita masukan juga sebagai teman gitu. Tadi mengenai tiap hari dikirim makanan ya? Iya Om.
Nah, ini menarik ini karena Amanda memandang ini sebagai bersyukur, berterima kasih karena dikirim tiap hari makanan. Karena ada yang berpandangan lain loh. Ini dianggap saya nih nggak bisa ngurus keluarga, ngurus suami sama anakku nih. Dia takut banget anaknya jadi nggak makan kalau dengan saya. Apa yang membuat Amanda bisa dan harusnya begitu berpikir justru positif? Bersyukur Om. Maksudnya bersyukur karena Mama masakin kita yang sehat-sehat, karena Mama juga tahu kita kan sibuk gitu ya, mungkin kerja atau gimana, daripada Mama pikir kita beli makanan-makanan di luar yang nggak sehat. Jadi Mama itu bilang kayak, ya sekalian lah, Mama juga sekalian nih siapin, jadi kita juga dapet gitu. Makanya bersyukur juga karena rumahnya nggak jauh dari papa Mama gitu. Nikmatnya tinggal rumah berdekatan ya, kalau tetangga dekat begitu ya. Iya kok. Kalau yang sebaliknya, yang dilakukan Amanda untuk mama papa? Tanya mama papanya kali ya. Sama saling mengirimi makanan. Manda sering pesan yang enak-enak. Yang lain, Michelle? Kalau mertua sih awalnya mengerikan ya. Sangat mengerikan dulu sih. Lalu sekarang? Teman sekarang sih udah bisa ditipu-tipu dikit lah. Apa yang yang menyenangkan dari perlakuan mertua yang kamu bilang tadi mengerikan, lalu sekarang bisa ditipu-tipu, hal yang baik, yang menyenangkan yang dilakukan mertua? Betulnya sih mertua saya orangnya kalau sudah mengenal baik. Cuma kalau awal-awal tuh mengerikan gitu. Jadi waktu masih pacaran gitu. Iya, waktu pertama bertemu tuh jantung berdetak dengan cepat lah pokoknya kalau mengenal mertua. Mengerikan sekali itu dia. Sampai sekarang pun ya kalau ya memang orangnya tuh kalau ngomong antara dia marah sama dia nggak marah, mimik mukanya, suaranya sama. Jadi mimiknya nggak ada, suaranya kenceng gitu. Jadi pertama mikir nih orang marah apa enggak ya. Kalau sekarang sih udah biasa-biasa aja, udah kebal. Kalau awal-awal mah jantungan juga. Mertua laki, mertua perempuan? Perempuan. Kalau yang mertua laki sih lebih pendiam ya. Kalau yang mertua perempuan itu yang gahar. Kalau sekarang sih udah, ya karena udah lama juga, udah cukup mengenal ya, udah bisa ketawa-tawa, udah bisa bercanda. Ada ekspresi lah sekarang. Kalau kemarin dulu kan nggak ada ekspresi. Kalau yang Michelle lakukan hal yang baik, walaupun bukan berharap oleh itu mertua berubah, tapi apa yang Michelle lakukan, yang menurut Michelle ini hal yang baik yang dilakukan untuk mertua? Kalau saya sih ya walaupun dia marah ya karena kan saya juga sebetulnya nggak bisa dibikin marah juga ya, apalagi kalau saya nggak salah ya. Jadi kalau dia udah mulai nada-nada tinggi dan nggak enak, lebih baik saya cepat-cepat pergi lah dari rumah itu. Saya pergi ke mall, saya kemana, supaya saya nggak tersinggung, saya juga nggak jadi marah atau berantem malah. Karena kan ini kan keluarga saya sama keluarga Maria beda gitu. Kalau keluarga saya benar, saya akan pertahankan saya benar. Kalau keluarga Maria, orang tua selalu benar, walaupun anak benar, pasti anak salah. Nah, itu saya nggak bisa tuh awal-awal. Oh, itu orang dulu tuh, Sel? Hah? Orang dulu. Jadi, Ariki gitu juga nggak, Pak? Oh, enggak, kita mah. Yakin? Kayaknya nggak percaya deh. Tanya aja mantunya. Terusin, Sel. Nah, jadi awal-awal
ya kalau saya bener gitu di pojokan kan kesel tuh. Tapi kalau saya ngelawan orang tua, nggak sopan. Akhirnya jadi ya udah saya yang mengalah. Tapi lebih baik saya kalau emang nggak mau pergi ya saya naik ke atas. Saya ya menjauh dulu lah, tunggu dia mereda, baru kita ketemu lagi. Menyiasatinya sih begitu. Dia udah Paling ketemu strateginya ya. Iya, strateginya itu gitu. Paling kalau udah di kamar, udah naik, udah menjauh, nah saya komplain ke anaknya. Itu gimana sih, mama kamu tuh gitu. Jadi saya komplain ke anaknya. Anaknya yang saya omelin balik. Lu jangan begitu lu, Sel. Jadi anaknya jadi korban dong. Waduh. Ya paling cuman bilang, ya maksudnya saya menyampaikan unek-unek saya, kenapa saya diomelin apa segala macem lah, menjelaskan aja gitu. Itu aja sih, kalau saya sih begitu ya sama mertua. Maria gimana Maria? Maria sih ya puji Tuhan mertua Maria mah baik sih. Mungkin karena memang kita beda ya Pak. Kalau Maria itu kan pokoknya keluarga Cina zaman dulu yang papa mamanya berwira swasta, pedagang gitu. Jadi kita tuh kayak Maria pun memang udah dididik orang tua tuh selalu benar. Jadi kita cuma kalaupun berpendapat sama mertua pun memang karena didikan Maria kayak gitu, jadi cuma aja. Jadi memang nggak biasa untuk mengutarakan pendapat kepada yang tua gitu. Memang itu didikannya Maria. Beda kan kalau misal kan dia punya pendapat, dia bisa mengutarakan itu sama mami papinya tuh bebas gitu. Jadi awal-awal ya memang sempat di Maria sih nggak masalah karena memang Maria dididiknya kayak gitu. Jadi kalaupun berbeda pendapat nggak masalah buat Maria. Maria paling kok mami begini ya Sial gitu, paling kita cerita sendiri ya memang gitu. Paling nanti kalau saya komplain sama dia sama mami gitu. Kalau dia komplain sama mami saya, mama saya, dia komplain cerita sama saya gitu ya. Paling kita saling menenangkan, namanya juga orang tua mau dilawan gimana nggak bisa. Itu sih karena didikan saya gitu. Yang memang sedikit sulit Indonesia ngadepin mama sih, karena memang mama orangnya kayak keras ya. Pokoknya ya gitulah, pedagang Cina zaman dulu yang masih kolot kayak gitu sih mama mah. Kalau ke Mami Misha mah orangnya ya karena memang orang berpendidikan, walaupun umurnya tua tapi kan Mami Misha orang berpendidikan, nggak kayak mama. Jadi sama saya pun kalau ngomong masih bisa mengatur kata-kata. Jadi nggak ada kata-kata yang saya tikung atau gimana pun, enggak sih. Buat saya sih untuk berhadapan langsung dengan mertua nggak ada yang sulit. Puji Tuhan. Gitu. Ketika Michelle komplain ke Maria, tadi sedikit udah ngomong, tapi bagaimana Maria menghandle itu? Awal-awalnya sih Maria juga sempat marah sama Michelle karena kan memang didikan Maria kan ya namanya orang tua selalu benar gitu. Awalnya Marianya akhirnya juga pertama-tama tuh berantem sama dia. Pokoknya mama itu selalu benar, papa itu selalu benar karena memang didikan begitu. Awal-awalnya kita malamnya berantem, tapi sekarang setelah belajar ya mulai bisa mengerti dia sih, karena memang kita kaget juga pertama kali kan, karena memang benar-benar berbeda kita. Bukan yang seperti yang kayak tadi Pak Lianus bilang, walaupun kita sama-sama Chinese, mungkin ya latar belakang nggak terlalu berbeda, tapi ternyata yang satu berpendidikan, yang satu pedagang, itu suatu hal yang sulit buat kita berdua gitu. Banyak penyesuaian. Ya mama sih akhirnya ngertiin dia puji Tuhan juga. sekarang kan ini sudah ini ya, sudah punya strategi tadi kan menghadapinya. Jadi dengan papa mama sekarang dua-duanya sudah, papa mama kiri kanan sudah oke ya. Lebih nggak ada yang perbedaan yang sangat tajam gitu. Bisa diatasi begitu. Iya betul Pak. Oke. Kalau Andreas mau cerita, Andreas? Apa ya? Kalau saya sama mertua sih oke-oke aja sih, soalnya
Kalau papa mertua udah meninggal sih udah lama ya, waktu si Beverly baru 1 tahunan. Kalau sama mama mertua sih asik-asik aja, nggak ada masalah apa-apa. Beliau lebih banyak ngurus adik ipar, jadi ya kalaupun kita datang ya biasa aja sih, nggak something yang gimana gitu. Oke. Beda ceritanya kalau yang Herlina sama orang tua saya, mungkin ada lebih seru lagi dah. Tapi sudah datang belum? Belum tuh, masih di perjalanan. Soalnya dia lagi di rumah adik ipar saya sih. Habis di sana tadi dia kelupaan, kelewatan. Sorry. Oke. Kalau ini Amanda, ada nggak yang ingin dilakukan untuk mama papa? Ya, mama papa Leo, mama papa Acin Lince, tapi belum dilakukan ingin dilakukan tapi belum kesampaian. Atau kalau Leo, ada nggak Leo yang mau dilakukan untuk papa mama Amanda tapi belum, entah karena apa gitu? Ya paling kita berdua kayak punya mimpi lah ya, pasti namanya sebagai anak pasti mau ngebahagiain orang tua. Kan kita juga udah usaha, udah bisnis masing-masing. Juga maksudnya mau, kalau mimpi-mimpi simpel sih misalnya kayak Ajak jalan-jalan. mau ajak jalan-jalan ke luar negeri pakai hasil kerja kita, mau Beliin mobil, mau beliin, kalau buat mama beliin tas. Mantap. Itu ada mimpi-mimpi lah kayak gitu, mimpi sebagai anak aja palingan. Ya, Jadi itu belum ya? belum kesampaian. Sekarang yang beliin tas sama ajak jalan-jalan berarti papa mama dong ya? Ya kan kalau papa mama pergi masih papa yang bayarin dia. Jalan-jalan. Sekarang deh. Ya namanya mimpinya suatu saat kita yang bisa ajak mereka. Iya. Sip. Good. Kalau Michelle Maria? Ya mungkin sama sih ya. Pengen menyenangkan baik orang tua maupun mertua gitu. Tapi ya kalau di kita ya sih kita nggak terlalu membebani juga ya. Memang itu jadi tujuannya. Tapi ya sementara ya mungkin ya kayak kita ajak jalan-jalannya misalnya kayak ya bisa ke mall atau misalnya memakan di mana yang dia suka, seperti itu dulu sih sebagai salah satu caranya ya, walaupun mungkin juga tujuan utamanya mungkin seperti yang tadi Leo sebutin juga. Oke. Thank you banget nih Michelle Maria, Leo, Amanda. Nanti boleh tentu sharing lagi, nanti kita akan lihat nanti. Saya mau pindah kepada yang sekarang udah punya menantu nih. Ya. Jadi yang aman malam ini adalah saya dan keluarga saya sama Lambert, Yuli sama Pak Daud, ya. Kita belum punya, apalagi saya yang paling aman, belum punya menantu, mertua sudah nggak ada, ya. Jadi ya, yang paling menyedihkan kita ya belum mertua nggak ada. Oke, apa hal-hal yang menyenangkan ya? Tadi seperti kepada yang kami tanyakan kepada Leo, Amanda dan Michelle, apa yang menyenangkan yang dilakukan? Tadi kan kalau Pak Cindar Bulinja kan sudah tadi ya, makanan tuh. Ada yang lain nggak? Selain makanan yang dilakukan Amanda, yang wah ini betul-betul menyenangkan. Oke, Pak Cindra Bulinca, ada mau sharing? Ada yang dilakukan Amanda begitu yang supaya dia tahu bahwa ini ternyata menyenangkan gitu loh. Takut sering jalan-jalan Pak, keluar makan. Kalau kadang-kadang mereka suka keluar makan, terus ada yang enak pasti dia ngajak kita keluar. Ya memang coba juga gitu apa yang mereka makan gitu. itu berarti sih menurun dari jiwa orang tuanya kelihatannya kalau yang ini.
Dia tahu orang tuanya doyan makan. Dan doyan ngajak orang makan juga kan? Ya. Kalau ini Pak Gondo nih, Bu Lydia. Gondo Lydia, ada nggak yang ingin dilakukan untuk menantu tapi belum bisa dilakukan? Yang sekarang belum bisa dilakukan itu kita pengen momongan. Anak campuran mungkin harapan kita kan pasti mempunyai satu keunikan sendiri, terutama bahasa kan. Saat kita nanti punya momongan campuran Indonesia dengan bule, pasti kalau kita kan bahasa sehari-hari mother tongue-nya kita kan bahasa Indonesia. Ke Kesia bahasa Indonesia, tetapi dengan Kevin karena Kevin sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia masih oke gitu. Nah, cuman nanti kalau kita misalnya sampai suatu ketika Kesia dikaruniai Tuhan momongan, kemudian Kesia minta, Mi, ayo bantuin Gong kita di sana gitu untuk sementara. Nah, ini yang dari struktur, dari unsur nanti gimana cara kita untuk bisa ngomong cucu yang campuran ini supaya cucunya juga enggak nanti akhirnya kebawa dengan budayanya kita gitu. Ini harapannya. Harapan. Kalau yang ingin dilakukan untuk Kevin, yang ingin dilakukan sekarang ini sih belum ada, karena mereka juga sudah sangat mandiri, kemudian setiap hari juga mereka melakukan video call dengan kami di sini, meskipun bedanya 14 jam, seperti waktu-waktu saat ini juga nanti sebentar lagi biasanya mereka juga akan melakukan video call dengan kami. Paling beberapa hal yang dilakukan adalah Kesia misalkan minta pendapat ini, misalkan mengatur rumah seperti ini gimana, terus dia tunjukkan bahwa dia di sana juga masak untuk Kevin dengan untuk orang tuanya, dan yang dilakukan Kevin juga nggak terlalu banyak minta sesuatu ke kita, jadi kita juga sekarang ini masih menjaga supaya yang penting Kesia dengan Kevin itu bisa happy dulu gitu di sana, karena ini kan suasana baru, kerjaan juga baru. Kemudian mereka tinggal di lingkungan yang baru, terutama untuk Kesianya. Sekarang ini sudah bersosialisasi dengan penduduk yang ada di sekitar rumahnya Kevin di sana. Yang kami harapkan cuman Kesia bisa membawa diri supaya Kevin, keluarganya, dan lingkungannya itu juga tetap bisa menciptakan Kesia itu betah dalam lingkungan yang baru itu gitu. Oke, ini mungkin pertanyaannya saya akan tanya kepada dua pasutri senior kita ya, karena udah banyak perjalanan ya, Pak Hadi, Bu Grace, Pak Dilo, Bu Tina ya, yang tadi. Gitu. Jadi apakah ada hal yang ingin dilakukan untuk menantu dalam rangka membuat mereka bahagia, membuat mereka menurut kita mengalami hal yang lebih baik atau kebaikan mereka, tapi sampai sekarang belum dilakukan, belum bisa dilakukan, entah karena apa? Adakah Pak Hadi, Bu Grace, Pak Dilo, Bu Tina? Jadi Bu Grace tidak mengalami hambatan untuk melakukan apa yang menurut Ibu Grace baik bagi anak-anak ya Bu? Nggak mengalami halangan untuk melakukan hal-hal yang menurut Ibu Grace baik bagi mereka? Saya sih orangnya cukup hati-hati. Kalau yang laki, ini kan bedanya jauh ya Pak ya. Kalau anak saya yang pertama perempuan itu
apa namanya tuh, dia menikah tahun berapa, 2009 ya Pak ya. Yang laki ini menikah tahun 2015. Jadi yang laki ini nih yang apa yang saya sudah lakukan sama yang perempuan itu tuh sama menantu laki gitu ya. Dan juga kita udah berbajim ini udah lama gitu ya. Jadi saya mencoba menerapkan terutama kepada menantu yang perempuan, dan mereka balik ke sini, nggak stay di sana gitu. Jadi yang balik itu yang laki, anak kami yang laki dan menantu perempuan. Jadi saya mencoba, sempat tinggal sama kita 1,5 tahun, dan saya mencoba menerapkan apa yang sudah kita pelajari selama di Baijim ini, dan ternyata sampai sekarang yang perempuan ini lebih bertumbuh. Dan terakhir tuh waktu Hari Ibu kemarin tuh saya juga cukup kaget. Dia kirim bunga yang perempuan, ratu saya yang perempuan, dia bilang thank you mom, dia bilang ya, for taking care of us, dia bilangnya especially for me with caring and love. Itu saya terharu banget, itu kaget. Jadi artinya itu saya merasakan bahwa apa yang saya lakukan untuk merengkuh, yang saya bilang ya, memeluk dia, sudah ini gitu ya. Sampai dengan tepat. Iya, sudah ini. Dan dia sekarang udah cukup terbuka, apa juga dia ngadu gitu. Mau kemana kok yang lebih, yang cenderung yang ini juga dia bilang gitu loh ke saya, WA gitu selalu gitu ya, apa aja gitu. Itu yang saya bilang. Tapi yang kalau yang laki sih, kalau menantu laki sih jauh ya di sana. Dan so far sih kita udah nggak ada apa-apa ya, semuanya udah lama sih mereka menikah juga. Dan itu yang saya rasakan juga ya, bermanfaat kita di sini ketika kita mau benar-benar menerapkan apa yang sudah kita pelajari di Baijim itu, dan utamanya kita mau membuka hati dan merendahkan hati untuk jangan pikir hanya kita orang tua gitu ya, terus itu muda, situ mesti nurut gitu, enggak. Kita yang mencoba dulu menjangkau mereka, itu yang saya terapkan. Oke. Pak Hadi mau mengatakan sesuatu? Iya, karena dari awal kita sudah commit bahwa kita tidak mau mencampuri urusan mereka, Pak. Itu poin pertama. Jadi kita sudah commit. Jadi kita intinya tidak mau interfere mereka, tetapi kita awasi saja. Jadi memang yang seperti yang tadi Michelle bilang sama siapa? Amanda. Leo ya. Leo, Amanda. Jadi kadang-kadang mereka sih suka ngajak makan, Pak. Makan kesukaan saya misalnya waktu di Amerika. Tapi ya saya tahu diri gitu. Saya yang bayar semua. Itu. Walaupun saya yang ulang tahun atau apa gitu. Karena saya menyadari bahwa mereka belum mampu. Mungkin sih mereka mungkin ada keinginan kayak Michelle sama itu, terutama menantu saya yang laki. Kan gengsinya tinggi, Pak. Amanda, iya. Jadi mungkin pengen membayarin gitu, tetapi saya sudah lead dulu bahwa saya tidak mau begitu, karena saya tahu kan saya tahu Pak kondisi mereka. Itu jadi kita tidak mau feedback dari mereka lah untuk supaya tadi ingin menyenangkan kita, karena kan saya sudah commit bahwa kita sih setuju bahwa saya sih kalau sampai sudah tua apa gitu ya kita ke aja senior citizen aja gitu, Pak. Dan mereka Pak Hadi ya oke dengan sikap itu bahwa oke, kalian aja saya makan, thank you, tetapi saya yang bayar ya. Iya, dan mereka happy gitu, happy. Jadi misalnya hobi kita kan jalan-jalan, Pak. Mereka ngajakin jalan-jalan walaupun kita we pay semua gitu. Nah, demikian pula yang laki yang di sini, Pak. Yang laki ya. Jadi ya saya tahu bahwa dia juga pengen menyenangkan kita. Jadi Pak ada es krim baru di Peak gitu loh. Ya saya hayu aja. Walaupun ya bayar kita tetap gitu, Pak. Tapi itu buat saya sih happy karena kan. Tapi nggak terpikir sekali-sekali kalau hanya es krim biarkan mereka yang membayar begitu es krim. Oh ya kadang-kadang dia juga, Pak. Tetapi kan kita tahu, Pak. Ya kita tahu sudah dari awal gitu bahwa kita tuh tujuannya kan
membahagiakan mereka, ya, bukan dia membahagiakan kita, karena kita kan sudah dibahagiakan oleh orang tua kita, gitu. Kira-kira gitu loh Pak. Jadi prinsip saya begitu. Kita kan sudah dibesarkan dan dibahagiakan oleh orang tua kita masing-masing, walaupun dalam bentuk yang tidak senyaman yang saya berikan kepada yang sekarang gitu. Tapi kan itu kondisi. Jadi sepanjang kita feel free gitu, ya memang tugas kita. Jadi kita tidak mengharapkan apa-apa dari mereka, karena mereka memang harus. Cuman yang saya ingatkan mereka bahwa jangan terlalu bergantung kepada kita. Mereka harus berdiri sendiri gitu. Jadi saya didik secara keras mereka supaya dia bisa berdiri sendiri. Jadi jangan mengandalkan kepada kita. Dan sekarang sudah terbukti yang di Amerika tuh sudah mulai belajar bisnis sedikit lah Pak. Misalnya tuh invest, beli rumah gitu. Walaupun yang pertama kan kita yang support, sekarang yang kedua dia berdasarkan ini dia bisa berdasarkan rumah yang pertama dia bisa, kan di Amerika kan murah Pak, nggak seperti di sini, bunganya kan murah. Jadi dia bisa beli satu terus free finance sendiri, dan dia, saya bilang, dapat income-nya dari uang sewa gitu Pak. Jadi cicilan sama uang sewa jadikan imbas gitu Pak. Jadi kira-kira 15 tahun lagi kan dia udah punya 2 gitu. Sekarang dia udah bisa sendiri Pak. Dia udah punya cita-cita. Iya Pak, kalau gitu kita mau beli yang di Texas gitu. Katanya harganya lebih murah. Teksnya murah. Tapi dia bisnisnya lebih maju. Saya bilang ya silakan gitu loh. Silakan saja. Jadi sudah mulai mengerti gitu bahwa kita terapkan tadi teknik-teknik ya. Dia tahu sih kita apalagi kan kalau saya kan saya dosen, terus ya ada serabutan gitu. Jadi mereka juga kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu Pak yang dari saya Pak. Jadi prinsipnya, jadi prinsipnya adalah kita feel free saja. Jangan do not expect too much dari mereka gitu. Itu intinya. Terima kasih Pak. Ya, Pak Adila Butina, mungkin pertanyaan saya sama ya tadi ya. Apakah ada hal yang dipandang, yang dipikirkan baik untuk dilakukan untuk menantu atau untuk anak yang telah menikah, tapi belum berhasil dilakukan, entah karena apa? Pak Adila Butina? Saya rasa sih belum ada Pak. Mereka udah punya rumah masing-masing, udah punya kendaraan. Jadi paling yang mereka nungguin warisan kita aja paling Pak. Kalau ada. Kalau Butina? Kalau saya sih yang pengen diperbuat sama-sama yang baik untuk mereka adalah yang untuk di Taiwan yang besar. Pengennya ke gereja sama-sama Pak. Oke. Itu sekarang belum terlaksana. Tetapi ada kabar baik sih, bahwa setiap hari Selasa anak saya yang biasanya tuh kalau udah mulai ke yang agak ngomong agak rohani, langsung aja tuh ya. Tapi kalau sekarang setiap hari Selasa kita membahas Pak. Kita membahas biasanya saya jadi belajar terus. Jadi misalnya kan sekarang di YouTube mudah tuh. Jadi saya dengerin berulang-ulang, termasuk yang dari ngulik Alkitab. Saya dengerin, saya catat, saya buat nanti ngobrol sama dia. Tapi masih satu pihak sih, baru saya sama anak saya yang laki dan saya yang ngomong, dia cuman iya. Tapi dia sudah mau dengar Pak. Biar Tuhan aja nanti yang tumbuhkan. Itu yang belum kesampaian. Tapi kalau hal yang menyenangkan sih, dari menantu banyak ya Pak ya. Yang menantu yang besar tuh emang orangnya ramah sama perhatikan yang kecil-kecil. Jadi misalnya aja ada kue di Taiwan yang kita belum pernah makan, terus dia bisa lari-lari di hujan gitu. Ini beli ini enak, coba gitu Pak. Terus nanti kalau ada apa yang lain juga, kamu mesti coba ini. Gitu. Jadi kayaknya antusias untuk
menyenangkan dari yang kecil-kecil, tapi kalau buat saya berarti. Sedangkan kalau mantu yang di sini, saya juga bersyukur kita makin lama makin dekat. Bahkan sekarang saya sudah beberapa kali belajar masak dari dia, karena kami terbalik, Pak. Mantunya yang pintar masak, pintar bikin kue, saya yang nggak bisa. Jadi dia suka kasih tahu, oh begini nih, terus nanti saya misalnya bikin roti, atau bikin kue apa. Terus saya bilang, kan dia suka bilangnya nanti deh kalau gitu waktu tinggal manggangnya atau gimana. Terus saya bilang, enggak, saya mau dari permulaan, pengen dapat feel-nya gitu. Bagaimana tuh empuknya, si kuenya waktu jadi adonan dan sebagainya. Jadi dia suka ngajarin saya. Buat saya senang itu gitu loh, Pak. Oke. Kalau Pak Yos, Lea mau sharing sesuatu tentang ini? Ya, ini kan tadi kan hal-hal yang kebaikan menantu atau hal yang ingin dilakukan untuk menantu tapi belum kesampaian begitu. Kalau kami memang masih relatif sangat baru banget ya. Jadi belum punya, sudah baru dan jaraknya jauh ya. Jadi sangat minim sekali lah. Sangat minim sekali untuk bisa bisa membuat suatu pernyataan gitu ya, untuk menyenangkan mereka apa dan apakah yang sudah mereka lakukan ya. Tapi kelihatannya memang sangat minim sekali lah itu, belum bisa banyak yang diceritakan. Itu belum terlalu bisa banyak yang diceritakan. Karena kan kita latar belakangnya juga kita juga tidak mengenal dahulu. Jadi ketika ketemu ya itu hal yang menyenangkan ketika ketemu saja. Hanya 2 minggu untuk ketemu di sana, dan setelah itu ya nggak bisa seperti yang lain-lain. Mereka kan, ya kalau yang lain-lain kan bisa ketemu, kontak, bisa antar-antar makanan, kita sama sekali nggak bisa. Jadi banyak hal yang kita belum bisa. Ingin lakukan tapi nggak bisa jarak ya. Ya. Selain itu juga tentang budaya, karena mereka sangat mandiri, sehingga mereka tidak bisa atau beda dengan yang di sini gitu. Jadi kalau mau dibantu-bantu mereka bilang nggak perlu. Dan lagi selain itu budaya mereka berbeda. Jadi misalnya nanti tentang mengasuh anak juga di sana dan di sini berbeda. Jadi kalau kita bawa cara pandang kita ke sana, itu menjadi satu hal potensi konflik juga. Jadi kita menyadari hal itu, jadi sebelum menikah kita banyak bicara dan kita minta waktu 1 hari untuk bicara tentang apa yang kita ketahui, kita pelajari. Kemudian setelah itu ya kita akan involve on request. Jadi kalau tidak diminta ya kita enggak. Karena banyak hal yang berbeda, seperti kemandirian, latar belakang tidak diketahui, terus kemudian budaya yang berbeda, kebiasaan di sana juga berbeda. Jadi kita hati-hati untuk hal ini sehingga meskipun kita ingin menyenangkan mereka seperti Pak Hadi dan Ibu Grace juga, tetapi kita berhati-hati jangan sampai kita menyenangkan mereka menurut cara Indonesia yang ternyata di sana tidak seperti itu. Jadi mungkin kita belum bisa banyak sharing. Mungkin gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Yos. Pak, kalau bertanya boleh, Pak? Boleh. Ya. Jadi begini, ini saya belum menghadapi, tetapi saya sudah ingin mengetahui gitu. Artinya mantu saya ini kan orang tua perempuannya, jadi mamahnya kan baru meninggal. Ya, itu mungkin jadi saya sebagai mertua perempuan itu harusnya bagaimana gitu loh. Saya mau tanya gimana, sebab kan saya tidak bisa, dia kalau apa yang dia mungkin kira-kira apa yang diharapkan mantu kepada saya gitu loh, sebagai mertua perempuan yang masih ada gitu loh. Itu yang saya nggak tahu juga, saya belum pernah ngalamin gitu ya.
Itu apakah dia juga mengharapkan seperti apa? Ataukah nanti kalau saya mencoba dekat seperti saya dengan anak saya, apakah dia tersinggung? Atau dia bilang bahwa nggak mau ada posisi yang ganti ibunya? Atau saya biasa-biasa saja, tapi nanti dia beranggapan bahwa, wah ini kok mertua perempuan diam-diam aja. Padahal orang tua saya berharap dia bisa involve, karena saya udah nggak ada mama lagi gitu. Saya juga tidak tahu posisi itu seperti apa gitu sekarang. Ya. Jadi kan jawaban paling ampuh terhadap pertanyaan ini sebenarnya cuma satu, yaitu komunikasi. Jadi dengan cara yang arif bertanya kepada menantu apa yang dia harapkan. Tetapi dia mesti diyakinkan dulu bahwa saya siap, kamu saya anggap sebagai anak. Jadi bagaimanapun ada cukup banyak pengalaman di mana kita berbeda. Saya punya waktu yang sangat pendek mengenalmu sehingga saya tidak tahu, ya. Jadi feel free untuk mengatakan apapun, apa yang bisa mama lakukan akan mama lakukan. Jadi bertanya, memastikan. Kita nggak bisa menduga-duga. Apalagi tadi kan Pak Yos mengatakan ada perbedaan culture segala macam. Salah-salah bisa jadi problem malah. Ya, jadi bertanya itu, tapi pertanyaan itu hanya bisa dilakukan setelah betul-betul sang menantu ini merasakan bahwa kita memang betul-betul care. Kita betul-betul sudah kita sudah begitu, tapi belum tentu dia merasakan kan. Jadi make sure bahwa kita yakin ia sudah merasakan bahwa saya ini ia rasakan menjadi mamanya. Bukan dengan mengatur, tapi dengan ya sikap, dengan texting, menanyakan ini, menanyakan itu. Misalnya jangan terlalu sering karena budaya lagi nih. Nanti dianggap bawel lagi. Ya. Jadi itu sementara yang bisa saya respon tentang ini. Ada yang lain mau merespons ini? Saya pikir kalau bermanfaat, nggak tahu nih. Yang saya lihat sih, saya kalau di rumah anak suka mengamati Pak. Atau kalau lagi pergi sama-sama, atau lagi ngobrol, atau dia lagi berinteraksi sama anaknya atau sama suaminya, saya suka liatin gitu Pak, cara dia berespons atau cara apa yang bisa diperhatikan. Itu buat saya berguna sekali, karena itu saya suka lama kalau dulu kan anak saya di Amerika satu, di Taiwan satu, jadi kami kalau ke sana suka lama untuk mengamati kehidupan mereka, Bapak. Jadi misalnya kebiasaan-kebiasaan makan paginya, kemudian kebiasaan, ya segala kebiasaannya aja sampai dia mendidik anak. Akhirnya saya tahu kalau mantu saya yang satu, telunjuknya ampuh. Kalau udah telunjuknya begini aja anaknya udah tahu deh. Jadi saya lihat, oh ini telunjuk ampuh nih. Kalau yang satu lagi saya lihat, caranya dia menyatakan yang nggak suka ke suaminya tuh begitu. Jadi kayaknya sih memang kalau udah makin tua, mesti lebih banyak mengamati dan mengadjust diri, Pak. Kita jadi mesti mengadjust diri, karena kalau saya rasa ya kalau dalam kasusnya Lia, tanpa berbicara pun kita bisa mengetahui apakah dia pengen kita lebih dekat atau enggak. Dari reaksi-reaksi dia tuh rasanya sih bisa kelihatan, Pak. Nggak usah reaksi yang ditanya gitu, tetapi dari reaksi kita gerak body language kita, body language-nya dia, kita bisa tahu bahwa dia menerima kita sampai segimana. Kalau kayaknya kurang diterima, ya udah kita back off, Pak. Kalau saya sih suka juga rasa, oh ini nggak diterima nih. Kayak tadi juga kan saya tanya, kalian mau gabung nggak? Nggak. Anak saya udah begitu. Terus mantu saya mesti ngomong ya. Udah deh, saya tahu, saya nggak terusin, Pak. Cukup. Gitu kira-kira, Lia. Ya. Waduh, thank you banget Bu Tina ya. Kan mengamati. Jadi sebenarnya untuk Pak Yos Bulea sebenarnya test case pertama sebenarnya adalah berkunjung
Wah, bagaimana caranya Pak? Sekarang nggak mungkin Pak. Ya, setelah kunjung pada waktunya itu artinya kan kita tahu hanya dengan pengamatan dari dekat sebenarnya, ya pengenalan yang lebih tepat itu bisa didapatkan. Sebelum itu tiba karena pandemi, ya komunikasi jarak jauh seperti ini kan bisa dilakukan, dan seperti Ibu Tina mengamatan dari bagaimana dia merespons percakapan dengan kita. Apalagi kalau dengan video kan kita tahu bahasa itu, untungnya zaman modern. Kita tidak hanya mendengarkan suaranya, kita tahu bagaimana bahasa tubuhnya, kita di situ bisa melakukan judgment tertentu. Oh, dia begini, saya perlu begini. Karena tujuannya tadi kan seperti Pak Hadi mengatakan, bukan demi kebaikan kita. Seperti Ibu Dia juga, supaya dia merasa nyaman. Mamanya nggak ada, saya ingin menjadi nyaman, tapi apakah itu berkenan pada dia? Nah, itu kan tergantung pada pengenalan. Ya, pengalaman Bu Tina sangat menolong kita. Ya, oke. Terima kasih Bu, Pak. Sedikit. Herlina baru join ini, ada yang mau dikatakan Herlina berkaitan dengan percakapan kita? Apa yang Herlina rasakan yang dilakukan mama atau papa mertua yang menyenangkanmu, yang membuatkan wow, saya dianggap istimewa, saya dianggap anak atau apalah? Yang menyenangkan. Yes. Kalau saya posisinya kalau sebagai menantu sih, lebih banyak tuh lebih merasa mertua itu dekat sama kita, tapi bukan menganggap sebagai menantu dan mertua. Jadi kayak ada jarak gitu. Jadi menantu lebih seneng tuh kalau kayak perlakuan dia sama anaknya. Maksudnya contohnya di sini kayak sama Andreas dan saya tuh sama gitu, Pak. Harapannya begitu. Anak sendiri. Harapannya begitu. Karena kan kebanyakan kalau mertua itu kan mungkin dia ada perasaan nggak enak atau merasa ini bukan anak saya, cuman mantu. Jadi biasa tuh ada jarak antara mertua dan menantu karena takut ada salah paham dan lain sebagainya. Tapi kalau saya posisi sebagai menantu, saya merasa bahwa kalau mertua itu ya sama aja. Maksudnya kalau sama anak juga sama menantu diperlakukan sama, jangan ada jarak. Jadi itu merasa lebih deket kayak gitu sih. Terus kalau kayak kita kan deket ya, kebetulan kita beda. Rumahnya deket, beda cuman 2 blok. Jadi ada corona seperti ini pun kita tetap masih ketemu sih, masih sama, nggak ada. Paling ya kalau ketemu pakai masker, tetap jaga jarak, tapi kita tetap ke rumahnya, mami undang makan, kita tetap datang, menghargai gitu. Terus kalau kadang-kadang kirim makanan. Kadang-kadang bales sih Pak, kayak ngebales sih. Maksudnya mami kan suka kirim makanan. Jadi saya kalau ada masak apa lebih dan saya misal tahu dia sukanya apa, saya kirimin lebih juga gitu. Kita beli makanan di bakmi. Iya, orang tua kalau saya sebagai menantu kan saya merasa orang tua tuh kalau kita kirimin makanan dia pasti akan senang kan. Kayak gitu, bentuk perhatian kecil tapi itu sudah sangat berarti buat mereka kalau itu menurut saya. Terus kalau mami pun begitu, kalau ada masak atau beli makanan dia beli lebih kirim ke kita kayak gitu sih. Itu lalu kalau dalam permasalahan hubungan rumah tangga antara suami istri itu biasa kalau sampai mertua nggak ikut campur, saya sebagai menantu merasa senang sih, seperti itu. Kalau ini kan pertanyaannya apa yang disenangkan menantu begitu ya. Tapi kalau sampai ada masalah, kemudian dia tahu kita berbicara dan menanyakan kepada mereka, nah mereka baru akan apa namanya ya, kasih ya membantu dalam kasih pendapat, kemudian masukan. Tapi sejauh ini selama ini sih nggak pernah ada mertua tuh ikut campur sama urusan rumah tangga anak-anaknya sih,
begitu sih Pak. Sederhana tapi kita suka telepon, tanya kabar gitu. Itu juga ya kita happy gitu, walaupun dia hanya telepon tanya bagaimana kabar anak-anak, terus kamu hari ini kemana, terus kamu masak apa hari ini, mami ada masak ini kamu mau nggak, kayak gitu. Saya lebih banyak cerita mami karena papi kan masih kerja, jadi dia lebih sibuk di kantor, kadang ketemu juga sebulan tuh paling sekali kayak gitu. Ada nggak yang Herlina ingin lakukan untuk mami mertua tapi sampai sekarang belum dilakukan? Ingin dilakukan tapi belum terjadi. Ya mungkin bawa ke luar negeri kali. Apa ya? Ya jalan-jalan kali ya. Terakhir kan waktu saya ulang tahun tuh tahun kemarin Pak. Sebelum corona itu Oktober 2019. Kan kebetulan mami anaknya 3 dan Andresnya anak pertama, jadi adiknya 2 itu belum pernah ada yang ngajak orang tuanya pergi ke luar negeri maksudnya. Dan kita sudah yang pertama. Orang yang pertama yang ngajaknya nggak jauh sih, cuma ke Singapura. Cuman kita ngerasa itu udah membuat orang tua kita tuh bahagia sih, mertua tuh bahagia, kayak gitu sih Pak. Tapi saat ini sih mungkin belum bisa kemana-mana juga ya. Jadi paling cuman kirim-kirim makanan, terus ngajak jalan pun kalau kita kadang kalau ketemu restoran baru dan kita rasa aman, dan itu kita pasti ajak mertua untuk mami dan papi untuk ikut join bareng. Dia kan setidaknya dia bisa ketemu sama cucu, itu udah happy sih buat mereka. Oke, thank you Herlina. Ada yang lain yang mau mengatakan sesuatu sebelum Pak Daud memberikan beberapa catatan dan kami nanti akan memberikan beberapa catatan penutup gitu dari topik kita ini? Tambahan sedikit. Ya, siapa? Maria. Oh, Maria, aku Maria. Kalau tadi dari pertanyaannya Tante Lea, kalau Mami Michelle tuh suka ngomong gini ke Maria. Maria, kalau ada apa-apa jangan sungkan ngomong ya, gitu. Dia selalu ngomong gitu sama Maria. Maria, kalau butuh bantuan Mami ngomong ya. Terus, Maria, kalau apa ngomong ya, nggak usah takut. Mami pasti bantuin. Mami selalu ngomong kayak gitu sih sama Maria. Gitu. Dari Mami yang ngomong gitu, jadi Maria pun kalau minta tolong Mami atau apa nggak sungkan. Iya. Makasih ya Maria. Berikan rasa nyaman ya. Iya. Karena selalu dipertanyain ini kayak gitu. Thank you Maria. Baik. Terima kasih atas sharing dari rekan Pak Sutri. Dan sebelum Pendeta Daud memberikan catatan dan Kay memberikan catatan penutup, kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Ya, tema ini menarik ya. Mencipta harmoni menantu mertua. Ya, tapi sekaligus juga menjadi momok, menjadi ketakutan bagi mantu ketika masuk ke keluarga yang baru, keluarga mertua. Begitu juga ketika orang tua kedatangan anggota baru, yaitu mantu gitu ya. Jadi memang ini sekaligus tema yang menarik, tapi juga mungkin ada banyak kekhawatiran. Sehingga saya sebagai pendeta, saya berdiri posisi netral nih ya. Memang saya sebagai mantu, belum jadi mertua, tapi hari ini saya mau berdiri di pijakan yang netral, di tengah-tengah antara mertua dengan menantu. Ya, jadi saya seringkali sampaikan satu ayat kepada
para calon mempelai dalam percakapan pengantin, Pak. Itu dari Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, jadi kata kunci dari ayat ini sebetulnya kemandirian. Kemandirian si suami dan istri yang membangun rumah tangga yang baru. Nah, salah satu bentuk kemandiriannya itu adalah yang pertama meninggalkan ayah dan ibunya. Jadi betul saya sampaikan kepada para mempelai ya, ketika mereka nikah nanti, saya tanya kalian mau tinggal di mana? Ketika mereka bilang kami mau tinggal di rumah papi mami, ya, mau tinggal di rumah mertua, saya selalu menyarankan atau saya tanya alasannya apa, ya. Kalau alasannya nggak kuat-kuat amat, udahlah, lebih baik kamu pisah aja, ya. Tinggal pisah aja, ya. Kenapa? Karena ini kan meminimalisasi gesekan-gesekan yang ada, ya. Jadi artinya saya selalu menyarankan untuk menjaga harmoni itu mereka baiknya pisah rumah. Meskipun rumahnya itu mungkin satu tembok, ya, atau beda blok kayak Ibu Herlina, itu lebih baik, ya, daripada satu rumah. Ya, ini menghindari gesekan. Jadi kemandirian si anak dan juga menantu untuk apa? Untuk bisa mengurusi kehidupannya, ya. Lalu yang berikutnya lagi, mandiri dalam hal putusan, ya. Ketika mereka meninggalkan ayah dan ibunya bukan berarti wah merdeka nih, nggak ada lagi mertua gitu ya, nggak ada orang tua yang mengamati. Tetapi maksudnya adalah bagaimana para pasutri ini juga mandiri dalam memutuskan permasalahannya, ya. Oleh karena itu saya seringkali juga mengingatkan kepada anak-anak gitu ya, kepada si anak gitu ya, atau kepada calon mempelai, ketika orang tua kalian meminta pendapat, nanti kita jalan-jalan ya ke puncak hari Sabtu. Lalu sebagai anak kita seringkali merespon, oke mah, gitu ya, oke pak, ya. Dan kita lupa untuk melibatkan pasangan kita dalam mengambil keputusan. Nah, itu yang saya sampaikan kepada calon mempelai, ketika kalian diajak ya untuk memutuskan sesuatu oleh orang tua, coba jawablah dengan begini ya, nanti ya pak, mah, kami diskusikan dulu. Saya diskusikan dulu dengan istri saya diskusikan dulu dengan suami saya. Nah, secara otomatis si orang tua akan merasa, oh iya ya, anak saya itu udah nikah ya. Kadang-kadang orang tua mungkin nggak sadar kalau anaknya itu bukan anak-anak lagi, tapi sudah berkeluarga. Ya, kadang-kadang ini nggak sadar ya. Mungkin saya juga mengalami itu gitu ya. Tapi dengan mengatakan itu maka orang tua jadi sadar, oh iya ya, anak saya sudah mandiri untuk memutuskan segala sesuatu. Sehingga pada akhirnya orang tua pun harus menghargai. Ya, orang tua harus menghargai setiap putusan yang diputuskan oleh anak mantunya. Ya, karena ini putusan mereka berdua. Misalkan ini yang seringkali terjadi nih Pak Arlianus ya, karena saya banyak juga bertemu dengan keluarga-keluarga muda, pasutri muda. Kadang-kadang keributan antara mantu dengan mertua itu hanya urusan bedak untuk bayi. Ya, kalau misalkan zaman dulu kan kita begitu mandi kan dibedakin ya sampai putih ya, gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang ini kan dokternya Leo, dokternya Manda gitu ya, untuk dokternya si Alena gitu ya, pasti menyarankan nggak boleh kasih bedak lagi. Itu zaman saya sudah seperti itu, ya. Dan konflik-konflik terjadi seperti itu, ya. Ketika mertua mengatakan, pakaiin bedak dong, ya. Jangan mami, kata dokter anak kami, ya, nggak boleh lagi kasih bedak, nanti mengganggu saluran pernapasan. Mungkin si orang tua atau mertua ngotot, dulu juga anak saya juga dikasih bedak masih hidup sampai sekarang gitu ya, baik-baik aja gitu ya. Kadang-kadang hal-hal seperti itu, konflik-konflik yang sepele sebetulnya ya, tapi pada akhirnya jadi berantem juga gara-gara bedak, ya, gara-gara minyak kayu putih dan sebagainya. Ya, jadi memang bagaimana orang tua juga harus menghargai putusan si anak, dan juga orang tua harus mau belajar juga dengan ya perkembangan mengasuh anak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sama-sama saling menghargai dengan proses pembelajaran yang ada. Dan yang ketiga, mandiri secara apa? Tidak hanya mandiri pisah rumah ataupun putusan, tapi juga mandiri dalam mengatasi konflik di antara pasangan suami istri. Nah, ini yang saya sering kali sampaikan kepada mereka, kalau kalian punya masalah, jangan pernah ngadu sama orang tua. Ya, jangan pernah ngadu sama orang tua. Sebisa mungkin atasi sendiri, kalau nggak bisa carilah pihak yang netral, yaitu pendeta. Ya, karena pendeta kan bisa mengatakan, kamu salah, kamu benar gitu ya. Suamimu salah, istrimu benar gitu ya. Karena kami netral, nggak ada kepentingan. Tapi kalau kita cerita sama orang tua kita, ya ini sih nggak semua sih ya.
Tapi sebagian besar orang tua pasti akan terluka ketika anaknya itu sambil nangis-nangis gitu ya, anaknya nangis-nangis cerita, "Ma, suamiku begini, dia nyakitin aku." Ya. Mungkin besoknya terus suami istri itu udah damai, udah baikan. Tetapi orang tua yang udah denger cerita itu kemarin, mungkin sampai berapa tahun ke depan itu memendam luka. Ya. Jadi memang perspektifnya bisa salah juga gitu ya ketika kita cerita kepada pihak yang subjektif. Oleh karena itu carilah pihak yang netral, meskipun nggak semua ya, meskipun nggak semua di keluarga saya, biasanya kalau saya sama Christine contoh gitu ya, kami ada konflik, nah orang tua kami membangun sebuah komunikasi, jadi mantu itu cerita sama mertuanya justru, jadi silang gitu ya. Jadi kalau si Daud itu nggak ngeyel terus gitu ya, cerita ya sama Inang gitu ya, sama Amang gitu ya, sebaliknya begitu juga ya. Jadi nanti orang tua saya yang coba ngasih tahu pelan-pelan ke saya gitu ya. Jadi memang nggak semua seperti itu, tapi ini saya sampaikan, carilah pihak yang netral, itu pendeta. Sehingga dari ayat ini kita bisa melihat bahwa anak-anak bapak ibu itu, ya saya juga gitu ya, para anak mantu bapak ibu itu sudah mandiri. Tunjukkanlah ketika mereka menikah lalu pisah rumah, dukunglah, ya jangan maunya dideketin gitu. Aduh, saya nggak bisa pisah sama anak saya. Kalau nggak ada hal yang alasan yang jelas, biarkanlah mereka pisah gitu ya, meninggalkan kita ya, sebagai bentuk kemandirian. Lalu yang kedua, mandiri dalam putusan dan juga mandiri dalam mengatasi konflik ya. Itu Pak Arlianus yang bisa saya tambahkan sebagai posisi yang netral, Pak. Terima kasih Pak Daud atas catatan-catatan yang diberikan berdasarkan teks dari kitab Kejadian pasal 24. Sekarang saya dan istri saya Esther akan menyampaikan catatan penutup tentang bagaimana kita mencipta harmoni relasi antara menantu dengan mertua. Sebagian diantaranya yang akan kami sampaikan ini adalah merupakan penegasan-penegasan dari apa yang sudah diseringkan tadi dan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud. Yang pertama adalah ini pesan kepada menantu. Ya. Yang pertama adalah tunjukkanlah dan yakinkanlah mertuamu bahwa dirimu memang pasangan terbaik bagi anaknya. Tunjukkan cintamu kepada anaknya tulus. Setidaknya sama seperti cinta mereka kepada anaknya. Itu yang pertama. Pesan kedua untuk menantu. Yang kedua adalah kenalilah mertuamu. Ini yang dapat dilakukan dengan sesekali, misalnya menghabiskan waktu berdua dengan mertua, seperti sekedar memasak atau pergi atau untuk minum kopi. Tadi Ibu Tina dengan menantunya juga melakukan itu, memasak bersama, dan itu menyenangkan Ibu Tina. Ini dapat menjadi sarana mengenal satu sama lain yang pada waktunya akan membangun kedekatan dengan mertua. Menanyakan hal-hal yang disukai mertua, menanyakan bagaimana masa kecil pasangan, apa yang menjadi kebanggaan mertua pada pasangan kita. Mengenal lebih jauh, mertua pun akan merasa dihargai. Jadi lebih banyak ngobrol. Ini akan menumbuhkan kedekatan dengan mertua. Melalui aktivitas dan kesempatan berdua, ini akan membangun kedekatan layaknya antara ibu dan anak. Tanpa mencoba memandangnya hanya sebagai ibu dari suami. Ini akan membuat kita mencintai ibu mertua layaknya ibu kita sendiri. Yang ketiga, terbuka dan berkomunikasilah, ya. Bila sudah bisa menganggap ibu mertua layaknya ibu sendiri, maka tak ada alasan untuk menutupi persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah keluarga. Tapi mulai dengan yang pertama tadi ya, menempatkan ibu mertua sebagai ibu sendiri. Bila ada sesuatu yang terasa mengganjal, maka sebaiknya bicarakan saja baik-baik dengan ibu mertua. Tadi Pak Daud bilang, silang. Ya. Utarakan apa yang menjadi persoalan yang menurutmu mengganggu relasimu, entah dengan pasanganmu, entah dengan mama mertua, dan ungkapkan keinginanmu. Mengapa kami lebih banyak ngomong soal mama mertua? Karena di berbagai survei memang
sering terjadi persoalan antara menantu perempuan dengan mama mertua. Sejauh hal pertama sudah dilakukan dengan baik ya, bahwa memandang, menempatkan mama mertua sebagai mama sendiri dan hasilnya sudah dirasakan, tak perlu ragu apalagi takut untuk bersikap terbuka dan mengemukakan hal-hal yang menurutmu akan membuat relasimu dengan mertua semakin baik atau sebaliknya terganggu. Jadi ngomong, ini yang menurutmu bisa membuatmu semakin dekat padanya, dan juga kalau yang ini terjadi, ini bisa membuat relasi kita dengan mertua menjadi terganggu. Ini diharapkan akan menumbuhkan saling memahami antara diri sang menantu dengan sang mertua. Pesan yang keempat untuk menantu yaitu jadilah bagian dari keluarga pasangan. Ini dapat dilakukan dengan beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan keluarga besar pasangan. Entah kita suka atau tidak dengan mertua, tetaplah bersikap sopan saat berada di dekatnya. Coba untuk selalu bertanya bagaimana kabarnya, atau menawarkan bantuan kecil seperti mengambil minuman, memesankan makanan, melalui Gojek atau Grab untuk saat ini, seperti yang dilakukan Amanda kepada Ibu Lince dan Pak Cindar, itu menyenangkan hati. Belajarlah juga untuk selalu memahami bahwa meskipun tidak suka, mertua adalah bagian dari keluarga. Sama seperti yang Michelle pernah lakukan kepada mertua, mamahnya Maria. Belajar untuk memahami dan mencari kiat untuk menghadapinya, strateginya. Kemudian ingatlah bahwa keluarga telah membentuk pasangan kita selama separuh hidupnya, dan itu pasti membentuk karakternya. Maka memahami keluarga partner berarti memahami partner kita sendiri. Memahami keluarga partner berarti memahami partner kita sendiri. Pesan kelima untuk menantu adalah jangan egois dalam berelasi. Jangan egois dalam berelasi. Pasanganmu sekarang ini memang lebih banyak bersamamu, itu pasti ya. Dan memang begitulah yang semestinya. Namun ini tidak berarti bahwa pasanganmu itu, suamimu itu, ya atau istrimu itu melupakan orang tuanya. Enggak. Jangan egois dan berilah waktu bagi, utamanya ini, bagi ibu mertuamu untuk bertemu dengan pasanganmu, dengan suamimu. Ingat, tak seorang pun yang rela membiarkan keluarga asalnya diabaikan. Bahkan andaikan pasanganmu sudah lama tak memberi waktu untuk bersama orang tuanya misalnya, justru kamu mengingatkannya, ingatkanlah dia. Kalau perlu, temanilah dia untuk bertemu dengan orang tuanya. Jangan pernah menganggap mertua adalah penghalang relasi. Jangan pernah. Karena itu, berusahalah untuk melibatkan mereka dalam kebersamaan keluarga. Ya. Undanglah mereka ikut tadi, mau ajak jalan-jalan, sekali-sekali aja makan bersama, itu kebersamaan keluarga. Ya, hal ini termasuk tadi yang saya katakan tadi, mengajak mereka untuk berlibur atau sekedar berbelanja bersama. Bahwa nanti mama mertua yang bayar, ya puji Tuhan saja. Tadi kan seperti Pak Hadi ya, ajak mereka makan, ya bahwa olehnya nanti bukan kita yang membayari, ya kita bersyukur saja bahwa orang tua kita masih diberi berkat berlimpah orang tua oleh Tuhan. Hal keenam yang patut diperhatikan untuk menantu, yaitu jangan berkompetisi dengan mertua. Ini yang dilakukan tadi kita udah mendengar Amanda tidak berkompetisi ketika Ibu Lince mengirim makanan, malah mensyukuri itu. Juga oleh Herlina ketika mertuanya mengirim makanan, itu nggak menjadi bagian dari kompetisi, tetapi menjadi partner bahkan. Jadikanlah mertua sebagai partner yang juga memiliki kompetensi dan kualitas tertentu, yang hasilnya selama berpuluh-puluh tahun sebetulnya sudah dirasakan oleh pasangan kita. Jadi tidak perlu buang waktu untuk mengalahkannya, karena mertua bukan lawan kita. Tidak perlu berkompetisi. Sebaliknya manfaatkanlah dengan cerdas dan arif.
Bila ibu mertua misalnya adalah koki yang hebat seperti Ibu Intil, maka akuilah, bahkan cobalah untuk belajar darinya. Jangan sesekali merasa bersaing, apalagi berniat menjadi lebih baik hanya karena ingin mendapat perhatian suami. Dan jangan biarkan suami kita kehilangan pengalaman dengan masakan yang enak itu. Kini nikmatilah berdua masakan mertua, karena ini berkat. Dan itu yang dirasakan oleh Amanda juga oleh Herlina. Nah, sekarang kami sampaikan pesan untuk mertua ya, untuk mertua. Yang pertama, tunjukkanlah diri sebagai ibu yang terbaik ya. Tunjukkan bahwa diri kita adalah ibu atau dirimu adalah ibu yang baik dan menginginkan yang terbaik bagi keluarga baru anakmu ini. Bukan yang menurutmu, bukan yang menurut kita baik bagi mereka, bukan. Melainkan yang mereka rasakan baik bagi mereka. Ya, tadi kan Pak Hadi bilang nggak intervensi, ya. Jadi sekali lagi tunjukkanlah diri sebagai ibu mertua yang terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua untuk mertua yaitu jangan intervensi. Ini yang berkali-kali Pak Hadi jaga, Pak Hadi dan Ibu Grace jaga. Juga tadi dalam cerita Pak Jos dan Ibu Lea sangat menjaga ini karena menyadari bahwa anak berbeda. Dan ini yang diharapkan juga oleh Herlina sebagai menantu. Itu jangan intervensi. Seringkali tanpa disadari kita sangat cepat mengintervensi keluarga anak-anak. Dan ketika kita mengintervensi, ketika mereka melihat ada hal yang menurut mereka tidak baik sedang terjadi dalam kehidupan pernikahan anak-anak kita. Biarkan anak-anak kita mengatasinya sendiri. Tadi Pak Daud mengatakan bahwa buatlah mereka mandiri dalam problem solving. Dan mereka sedang belajar untuk itu. Kalau harus terlibat, lakukanlah dengan arif. Dengan mempertimbangkan perasaan anak-anak, terutama menantu kita. Yang ketiga, jangan mengkritik cara menantumu melakukan sesuatu. Ya, ini masih berkaitan dengan yang kedua tadi, jangan intervensi, jangan mengintervensi, jangan mengkritik. Tadi Pak Daud bilang kan soal bagaimana dia mengurus anaknya. Dia nggak pakein beda ya sudah, itu cara mereka untuk membentuknya. Jangan mengkritik cara menantu mendidik anaknya. Dulu papa begini, enggak, itu dulu, ini urusan mereka sekarang. Jangan mengkritik cara menantu mengatur rumah. Ya, jangan mengkritik masakan menantu walaupun menurut masakannya kurang enak. Jangan pernah mengkritik cara menantumu melakukan sesuatu. Ingat, mereka ini, keluarga muda ini sedang membangun cara mereka berkeluarga, sedang membangun sebuah keluarga versi mereka sendiri. Hal yang keempat untuk mertua yaitu ceritakanlah hal yang baik tentang menantumu kepada anak. Kalau harus membicarakan menantu kepada anakmu, ceritakanlah hal-hal yang baik. Ceritakanlah kebaikan-kebaikan yang engkau rasakan dan perlakukan. Dan jangan pernah menceritakan hal buruk tentang menantu kepada anak kita. Ini akan membawa kesedihan dan potensial mengganggu relasi mereka. Ya, yang terakhir ini sangat penting ya. Jangan ceritakan hal-hal yang buruk tentang menantu kepada anakmu. Ini ada penelitian, kalau pernah ikut acara pernikahan bahagia bersama dengan Gender Harmony, ada penelitian bahwa hal-hal ini yang banyak sekali di berbagai keluarga menjadi sumber konflik ketika mertuanya tanpa sadar ngomongan jelek. Itu dia tuh kok begini sih? Istrimu itu kok begini sih? Itu membuat pertama-tama tadi membuat anak kita susah. Susah anak kita ini. Ya, ini mamanya, itu istrinya. Ya. Dan tidak hanya itu, ketika ini terus-menerus kita menceritakan kekurangan-kekurangan menantu kita, ya nggak ada menantu yang sempurna, sama tidak ada mertua yang sempurna. Tapi ketika yang kita sampaikan adalah yang kurangnya saja, anak kita lama-lama termakan dan ia bisa marah kepada istrinya, maka relasi mereka akan terganggu.
Rekan Pastor, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya, yaitu apa? Apa yang perlu dilakukan ketika disharmoni menantu mertua terjadi? Apa yang perlu dilakukan? Apa yang menyebabkan disharmoni antara menantu dengan mertua? Nanti kan obrolan bersama komunitas By Jim dengan acara dalam pernikahan bahagia di kanal YouTube YKBGK pada bulan depan. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam episode kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan dari komunitas By Jim yang telah berpartisipasi dalam acara ini dan juga kepada Bapak Pendeta Daud. Terima kasih juga untuk semua rekan pasutri yang telah bergabung melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Mari terus memelihara relasi dengan Tuhan sebagai suami istri melalui berbagai macam ibadah kita. Mari meningkatkan relasi kita. Mari bertenggang rasa, menempatkan diri dengan tepat dalam relasi dengan suami istri atau dengan mertua atau menantu, supaya kebahagiaan boleh terus menjadi milik kita. Bila ada yang memerlukan dukungan doa atau yang membutuhkan teman ngobrol dalam menghadapi persoalan-persoalan atau masalah-masalah dalam pernikahan, sila hubungi teman-teman kami, Pasutri Pendeta Edwin Pungki di nomor 0878 2853 5190, Pasutri Pendeta Jimmy dan Tika di nomor 0877 7513 1000, Pasutri Pendeta Hendra Fika di nomor 0812 3960 1234, dan Pasutri Pendeta Daud Christine di nomor 0813 8073 5250. Sebelum berpisah, kita akan berdoa. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Daud untuk memimpin dalam doa. Pak Daud, silakan. Sungguh kami bersukacita malam hari ini Bapak, sebagai mertua, sebagai menantu, kami boleh belajar banyak melalui firman Tuhan dan juga melalui sharing yang telah kami dengarkan bersama. Bapa dalam surga, bantulah kami, baik sebagai mertua maupun menantu, berikanlah hikmat kepada kami, supaya di dalam melihat permasalahan-permasalahan yang ada, relasi-relasi yang terjalin, kami boleh mawas diri, menempatkan diri sebaik mungkin, sehingga kami dapat meminimalisasi konflik-konflik yang ada antara mertua dan menantu. Kalaupun itu sempat terjadi, mampukan kami, baik mertua maupun menantu, untuk merendahkan hati, mau berdamai, memulai perdamaian itu dari diri kami sendiri. Bapa dalam surga, kami rindu relasi antara mertua dan menantu bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang membahagiakan. Oleh karena itu, biarlah, berikanlah kami juga hikmat-Mu, sehingga dalam relasi yang kami jalin, sebuah harmoni boleh terjalin yang indah antara mertua dan menantu. Ya Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami, dalam keluarga kecil kami, dalam keluarga besar kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami rindu melalui acara pernikahan bahagia ini ada banyak orang yang juga boleh merasakan kerinduan mereka untuk boleh mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Dan kami percaya program ini yang telah Tuhan berkati akan menjadi berkat bagi banyak pasutri yang mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita. Sampai jumpa pada hari Kamis depan. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sampai jumpa. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.